Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ciri seorang mukmin adalah berusaha untuk bisa menepati janji yang mubah. Kalau wajib jelas, janji yang mubah, bukan janji haram. Sehingga sampai disebutkan dalam hadis Nabi, ciri orang munafik adalah kalau dia tuh berjanji, dia ingkar. Idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji, ingkar janji. Ingkar janji adalah pekerjaan orang munafik. Dan Allah menyanjung menyanjung hamba-hambanya dengan sanjungan yang mereka itu adalah wal mufuna bi ahdihim ila ahadu, yang mereka berusaha untuk menepati janji-janji mereka. Ada pembahasan khusus tentang janji kita kepada Allah di alam ruh sana untuk bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ini pembahasan. Dan kita akan bahas janji di antara kita sesama manusia. Alangkah banyaknya orang kalau berucap janji tidak pernah dipikirkan. Apakah dia bakal mampu atau bisa untuk memenuhi janji atau tidak. Maka ini termasuk jenis orang-orang yang punya tanda-tanda kemunafikan. Atau dia berjanji sadar kalau dia tidak akan mampu. Akan tapi ada orang yang ketiga, yaitu sudah berjanji dengan harapan dia bisa memenuhi janji tersebut, akan tapi ada satu halangan, atau dia lupa telah berjanji dengan yang lainnya yang lebih dulu. Maka di saat seperti itu tidak dianggap sebagai orang yang ingkar janji karena adanya udzur. Adapun jika dia salah berjanji, tinggal dia meralat janji tersebut. Jangan sampai diam, orang terlanjur menunggu kedatangan kita, atau dia sudah pergi ke satu tempat yang kita sudah berjanji untuk bertemu, ternyata kita tidak datang, ingkar janji. Dan ingkar janji tanda kemunafikan. Maka berusahalah kita untuk berbicara sesuatu yang kita sadari. Dan kalau itu ada hubungannya dengan janji, kita sadar akan bisa memenuhi. Misalnya, besok pagi aku akan datang ke rumahmu. Sudah kita pikirkan bahwasanya besok adalah kosong waktu kita. Dan kita dalam dugaan lahir, secara lahir kita akan mampu. Adapun jika nanti ada halangan, itu bukan kemampuan kita. Jadi ini yang harus kita biasakan di diri kita. Jangan santai kita ngomong ceplos-ceplos tentang janji, dan janji akan tapi tidak bisa memenuhi. Apapun, termasuk mohon maaf, ini biasanya penyakit orang janji membayar hutang. Gara-gara tidak punya duit lalu menghilang, malah menyakitkan orang yang meminjamkan uang. Dia adalah zalim di atas kezaliman. Jika Anda sudah berjanji, jika tanggal hari ini misalnya harus membayar hutang, kok ternyata Anda tidak punya duit, bukan berarti Anda menyakiti dia, harus menanti-nanti, bahkan kadang sampai datang ke rumah kita untuk nagih. Alangkah banyaknya orang, kita yang meminjam uang, tak taunya orang yang punya uang harus repot ke rumah kita menagih. Itu zalim di atas kezaliman. Mestinya kita yang meminjamkan uang ini, jika kita belum bisa membayarnya pada waktu yang sudah ditentukan, kita harus meminta maaf, ngasih tahu kalau belum ada. Jangan sampai orang yang menagih jauh-jauh datang ke tempat kita. Na'udzubillah. Ada orang yang perasaannya mati, sudah dipinjami duit malah menyiksa. Ini diantaranya model-model manusia yang dia adalah tidak bisa tepat janji. Dan menepati janji tidak harus kita memberi sesuatu yang seperti yang telah kita janjikan. Misalnya masalah utang. Karena memang kita belum punya duit, kita datang pada waktunya untuk menyampaikan kalau kita belum punya duit. Adapun kalau dia marah urusan akhlak, yang semestinya tidak boleh marah dia. Akan tapi karena mungkin dia tidak punya ilmu dan sebagainya, mungkin marah dengan kita. Tapi kita yang pinjam duit harus ke sana, datang menyampaikan. Dan macam-macam janji. Termasuk janji kepada Allah pun lihat dimudahkan. Kalau seandainya orang tidak bisa melakukan sholat karena tidak ada alat untuk bersuci, tidak ada air, tidak ada alat untuk bertayamum, maka dia tetap melakukan sholat. Seolah-olah dia memenuhi janji kepada Allah, sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat dalam keadaan apapun kepada Allah. Dan kepada manusia pun demikian. Akan tapi ada
yang sering salah gunakan. Baru tidak perlu kita penuhi janji adalah kalau ini janji kemaksiatan. Na'udzubillah. Jika kita janji untuk bermaksiat, maka jangan dipenuhi. Karena memenuhi adalah memenuhi panggilan syaitan. Suruh mengingkari janji kemaksiatan adalah wajib hukumnya. Na'udzubillah. Berjanji untuk berzina. Berjanji untuk janjian laki dengan perempuan untuk melakukan keharaman. Itu janji yang tidak perlu dipenuhi. Tidak usah berhujah, aku sudah terlanjur janji. Aku harus memenuhi itu, kebodohan. Tidak seperti itu. Akan tetapi hendaknya ia menghindar dan bahkan tidak boleh dipenuhi janji-janji keharaman itu. Karena apa? Janji keharaman artinya kita diajak bersama-sama melakukan dosa. Maka dari itu jangan sampai kita penuhi. Kalau kita penuhi artinya kita telah melakukan dosa. Dan melakukan dosa artinya kita melanggar janji pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah untuk tidak bermaksiat. Dan kita harus bisa membedakan ini. Banyak orang menyalahgunakan masalah janji ini. Satu sisi ada orang berlebihan urusan janji sehingga banyak janji tidak pernah memenuhi. Ada orang yang dengan bahasa seolah-olah memenuhi janji sampai di dalam urusan keharaman. Dan urusan kemaksiatan pun ternyata harus dipenuhi karena alasan janji tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk memenuhi janji-janji mubah, janji-janji yang diperkenankan yang menjadi wajib bagi kita, dan semoga Allah menjauhkan kita dari berjanji dalam kemaksiatan, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang punya iman yang sesungguhnya, dijauhkan dari kemunafikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.